Jadi untuk persamaan diferensialnya ya, misal nanti ini diketahui ya, contoh yaitu berupa fungsi waktu, jadi dia merupakan inputnya waktu, outputnya adalah y, bukan x lagi ya. Misal ini y aksen ya, min sorry. Jadi ini saya samakan ya, samakan dengan soal ini ya. Jadi diketahui saya ngambilnya dari sini ya, yaitu berupa fungsi arus terhadap waktu. Ya. Jadi apa? Misal R, ngambilnya dari sini ya. Ya. Jadi jika ya, misalnya bersama diferensial ada satu berikut ya. Jika diketahui yaitu nilai E T fungsi sumber arusnya baterainya itu berupa konstanta, yaitu semisal 10 volt. Terus diketahui nilai, jadi ini berupa rangkaian R dan C. Jadi rangkaian resistor dan kapasitor. Ya. Diketahui sumber tegangannya baterainya, terus diketahui nilainya R. Nilai R itu sama dengan, saya ambil acak. Misal 2 ohm. Eh, 2 ohm ya. Terus nilai apa lagi nih? Nilai kapasitor. Kapasitornya adalah 0,5 misalnya. Misalnya 500. 0,5 farad. Udah, jadi dari rumus dasar ini kemarin udah kita bahas ya, untuk rangkaian RLC seri, jadi resistor, induktor dan kapasitor seri itu diperoleh persamaan ini. Nah, ini saya udah blok ya. Warna ini, warna apa? Orange. Ya, sehingga dengan persamaan ini ya nanti ketahui IT tinggal dimasukkan aja. Ya. Ini L-nya 0 ya, jadi nggak ada. Jadi L-nya ya, jadi kalau RC, jadi rangkaian apa induktornya nggak ada ya tinggal dicoret. Jadi ini hilang ya, atau L-nya itu sama dengan 0. Oke, ini coret. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan ke sini persamaannya. Ini soal nomor 1. Jadi 1, 2, 3 sama ya rangkaian listrik semua. Cuma rangkaian nomor 1 itu apa merupakan persamaan order 1. Jadi bisa dengan separable equation. Ini hilang kan dicoret itu tadi karena induktornya nggak ada.
Oke, seperti ini. Sekarang tinggal kita masukkan nilainya ya. Ini ET kita ganti konstanta, yaitu D berapa tadi nilainya? 10. Jadi turunan dari konstanta. Berapa turunan konstanta? Halo? Halo? Berapa rek turunan konstanta? 0, Pak. 0. Oke, jadi nanti ujiannya ya seperti ini. Yang pasti diketahui rangkaian RC ya, nggak beda. Yaitu nomor satu rangkaian resistor dan kapasitor. Induktornya nggak ada, ya udah dicoret ini, tinggal dimasukkan nilai apa baterainya berapa volt dan baterainya nilainya adalah yaitu 10 volt ya. Ditanya di sini. Terus nilai resistornya 2 ohm, kapasitornya 0,5 farad. Tinggal dimasukkan ya. Nanti akan diperoleh persamaan diferensial order 1 dengan separable equation. Turunan dari konstanta atau turunan dari 10 terhadap waktu itu 0. Sehingga kita tulis 0 sama dengan 2. Saya DI per DT ya. Ditambah 1 dibagi 0,5 yaitu 2 ya. 1 bagi setengah 2. 2 dikali I. Oke, sehingga seperti biasa sebelah kiri itu merupakan turunannya ya. Jadi sebelah kiri itu kalau kemarin kan DY per DX ya. Jadi DI per DT-nya pindah ke sebelah kiri sehingga menjadi min 2 kali awalnya plus menjadi positif ya. DI per DT sama dengan 2 kali I. Oke, kurang besar ya. Oke, terus semua konstanta ya. Jadi yang I dikumpulkan dengan I ya. Terus yang T dikumpulkan dengan DT. Jadi dari sini ya, min 2 pindah ke kanan. Ini DI tetap ya. Terus sama dengan DI per I. Ini pindah ke kiri menjadi per ya. Terus ini 2 dibagi min 2. Ini ya. Min 2-nya pindah ke kanan menjadi pembagi dikali DT. DT pindah ke kanan menjadi pengali. Jadi yaitu 1/I terhadap DI sama dengan 2 bagi min 2 adalah min 1 dikali DT. Selanjutnya adalah di integral. Oke. Ini 1/I ya terhadap DI sama dengan itu min 1 terhadap apa? Itu terhadap DT. Oke, kasih kurung biar nggak rancu. Oke, yaitu integral dari 1/Y, 1/X, 1/I, 1 per berapapun ya. Itu adalah hasilnya ln, logaritma normal. Logaritma normal dari apa? I. Harga absolut I ya. Sama dengan integral dari min 1 yaitu konstantanya tetap dikalikan variabel yang diintegralkan. Nah, jadi dicek lagi ya rumus integralnya, yaitu integral konstanta adalah konstanta tetap dikali dengan variabel tersebut. Variabelnya apa di sini? Yaitu diintegralkan terhadap waktu sehingga min 1 kali T. Udah ya. Ingat ya, saya tulis. Ingat, kan ini belum selesai ya. Kita kan mau jadikan I sama dengan sekian. Nah, ini masih ada embel-embelannya. Gimana cara menghilangkan? Ingat ini ya. Yaitu ketika ada ln A sama dengan B, maka inverse-nya menjadi dibalik ya. Yaitu ini. Yaitu A sama dengan E pangkat B. Oke, dari sini nilai A-nya berapa? Ln I 1. sama dengan I, sip.
Ya, kita padankan A-nya dalam kurung I, sehingga ln I sama dengan min T, minus T-nya itu adalah B, sehingga A itu I sama dengan E pangkat minus T. Min satu. Nah, gini ya. Nah, sorry kelupaan. Ini ada plus C ya. Plus C. Sehingga B-nya adalah minus T plus C ya. Ini udah dibahas kok ya sebelumnya ya. Saya bahas ulang. Ya, kayak gini lah ujiannya nanti. Jadi B-nya itu ini minus T ditambah C. Nah, ini sama aja, bisa dipecah ya. Oke, ini saya tulis lagi. Ingat lagi ya. Ingat, X pangkat A plus B, X pangkat A plus B itu sama dengan X pangkat A dikali dengan X pangkat B. Nah, sehingga dari bentuk ini ya, ini menjadi eksponensial pangkat minus T dikali dengan E pangkat C. Sesuatu pangkat konstanta yang belum ketahui ya, kita bisa sederhanakan menjadi C yang baru ya. Sehingga I fungsi waktu ketemu hasil solusinya yaitu K ya. K itu adalah ini ya, yang saya warna merah. Nah, ini merah, ini juga K ya. Ini jadi biar K itu berubah menjadi K baru ya. Atau ini sebenarnya sudah selesai, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, bisa disederhanakan lebih detail. Oh, enggak, ini bukan merah. Itu E pangkat minus T. Oke, selesai. Ini yang tanyakan ya. Jadi nanti soal 1, 2, 3 menggunakan rumus ini semua. Tinggal dimasukkan semua apa? Baterainya itu nilainya berapa volt, merupakan fungsi atau enggak. Terus nilai R-nya karena ini nomor 1 rangkaian resistor dan kapasitor saja yang tersusun dengan seri, maka induktornya enggak ada. Jadi ini dicoret atau L-nya 0 sehingga kita coret sehingga menjadi ini persamaannya kita masukkan ya, nanti akan ketemu persamaan diferensial. Ini seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya ini saya record ya, nanti saya share file ini sama recordingnya. Ujiannya kan hari Jumat ya, sesuai jadwal. Oke, nomor 2 sama ya, jika terdapat ya, terdapat rangkaian RLC, jadi ini resistor hmm, hmm, seperti ini ya. Jadi diketahui nilai R sama dengan, oke, bentar, saya ngambil nilai yang pas. Pokoknya nanti nilainya itu bisa dengan pemfaktoran secara langsung ya, tanpa dengan terus ambisi bisa. Jadi yang penting paham ya prosesnya. Bit. Oke. R-nya ini 1 ohm. R-nya semisal 2. 2 ohm, terus nilai L-nya adalah 12 Henry. Terus nilai C-nya sama dengan 0,1. 0,1 farad. Nah, ini mungkin yang membedakan ini ya. Dan diketahui fungsi
sumber tegangan, yaitu E T itu sama dengan 4 kali T ya 4 kali T aja. Paling contoh soalnya apa ya? Ada bisa buka catatan kah? Oke, seperti biasa ya. Ini kita masukkan rumusnya ya. Oh, ini soal nomor 2 dan 3 ya. Jadi yang pertama kita masukkan dulu persamaannya ini ya. Jadi kita modelkan dulu ya bentuknya. Oke. ET kita ganti menjadi 4T. Terus ini R nilainya 2. Terus ini, oh kebalik. Kebalik. Ini 12, ini 2. Ini 12 nilai resistornya ya, dikali turunan I, dikali L-nya kita ganti 2 tadi, 2 Henry, ini C-nya kita ganti 0,1. Oke, sehingga kalau kita sederhanakan, ya, turunan dari 4T pangkat 1 ya, masih ingat, yaitu T-nya hilang, variabelnya untuk pangkat 1 ya, konstantanya sendirian. Cek lagi ya, turunan dari K dikali T pangkat 1 atau K dikali X pangkat 1 itu hasilnya adalah K. Ini hasilnya 4. Terus, oke, kita coba tulis ke bentuk persamaan diferensial. Jadi yang fungsi R ini kita letakkan sebelah kanan, ini kiri. Jadi kita tinggal main balik saja. Oke, 1/0,1 itu nilainya 10 ya. 1 dibagi 0,1 adalah nilainya 10. Oke, ini kita letakkan di sebelah kiri. Ini ya, cuma pindah aja ya, sama dengan 4. Nah, this. Mungkin kalau bingung ya untuk ini, saya bisa ubah menjadi seperti ini. Nah, atau dari rumus yang terakhir ini ya. Ini yang sebelah apa? Sebelah kiri itu untuk khusus order yang paling tertinggi. Nah, bentuk persamaan diferensial ya. Itu kan apa pangkat tertingginya harusnya nilainya 1 ya. Jadi di sini agar ini L hilang, bukan L hilang ya. Agar dia nilainya 1, maka semua dibagi dengan L. Jadi semua dibagi dengan L. Nah, ini L dibagi L ya. Dibagi dengan L. Jadi ini L-nya hilang. Ini menjadi R per L. Nah, seperti ini ya. Terus ini menjadi 1 per C kali L. Oke.
Jadi sebenarnya tinggal masukkan gini aja ya, biar nggak panjang prosesnya. Nah, like this. Oke. Ya, ini tadi ET-nya adalah 4T. 4T, saya tulis ulang ya. Ini C-nya adalah apa tadi? C-nya 0,1, L-nya adalah 12. L-nya 2 tadi. Terus ini L-nya 2, ini R-nya 12. Nah, like this. Oke. Ini 12 bagi 2 adalah 6. Terus ini 1 dibagi 0,2 adalah 5. Ini turunan dari 4T tadi hasilnya 4. Oke ya. Jadi ada 2. Yang kiri ini untuk solusi. Ini adalah untuk solusi merah ya. Ini solusi YH homogen ya. Yang selanjutnya adalah solusi YP. Jadi soal warna merah ya. Soal nomor 2 adalah mencari solusi YH. Nah, saya samakan warna merah. Ya. Jadi kalau solusi YH jadi sama dengan 0. Jadi ini diabaikan yang warna biru. Hmm. Hmm. Jadi ini sama dengan 0. Oke, jadi udah selanjutnya dengan persamaan karakteristik ya. Dengan persamaan karakteristik ya tinggal main diturunkan ya. Yaitu I aksen 2 atau I turunan 2 kali menjadi R kuadrat. Lalu ditambah 6 ya 6-nya turun terus turunan 1 kali menjadi R pangkat 1. Terus untuk yang nggak ada turunan hilang, tinggal konstanta saja. Jadi 5 sama dengan 0. Sehingga dengan pemfaktoran ya yaitu R titik-titik dikali dengan R titik-titik. Jadi titik-titik ini berapa? Kalau dijumlahkan itu 6, kalau dikalikan 5. Ya hanya ada satu kemungkinan yaitu 5 kali 1. Soalnya kalau dijumlahkan dia nilainya 6. Plus 5. Sehingga R plus 1 itu sama dengan 0 akan terpenuhi pemfaktoran. Oh, bisa. Terus yang kedua, kondisi yang kedua itu R plus 5 sama dengan 0 juga. Sehingga untuk R plus 1 pindah ke kanan, satunya jadi minus. Oke, ini anggap aja R yang paling awal sama dengan min 1. Ini untuk yang R 5-nya pindah ke kanan jadi minus sama dengan min 5. Ini untuk komponen yang kedua. Oke, jadi solusinya adalah IT sama dengan A dikali E pangkat R1 E pangkat R1 kali T ini ya ditambah B kali E pangkat R2 kali T. Tinggal dimasukkan A dikali E pangkat R1-nya adalah min 1 yaitu min 1 kali T
ditambah B kali E pangkat min 5 kali T. Ini kalau dengan rumus ABC ya, dengan rumus ABC, maka kita definisikan nilai A itu sama dengan konstanta pangkat tertinggi, yaitu sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 5. Tinggal dimasukkan ke rumus ABC ini. Yaitu R untuk nilai akar 1,2 itu sama dengan min B minus B plus minus akar dari yaitu B kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi tinggal dimasukkan aja ya. Dibagi 2A. Oke, ini rumus ABC-nya. Dimasukkan nanti akan ketemu R1 dan R2 sama, yaitu min 1 dan min 5. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini, mencari nilai A dan B. Jadi di soal, ya, nah, di soal ini ceritanya diketahui ya, nilai mula-mula ya. Ketika I nilainya 0 itu sama dengan 0, dan turunan I satu kali dan nilainya sama dengan 0 itu sama dengan 1. Dari kondisi mula-mula ini digunakan untuk mencari nilai A dan B. Untuk mencari nilai A dan B, kita gunakan nilai kondisi awal. Itu ini ya. Sehingga untuk yang pertama ya, untuk ini ketika T itu 0 ya, kita tinggal masukkan. Oke, ini kita tulis dulu. Nah, untuk T sama dengan 0 ya, itu dengan fungsi ini itu nilainya sama dengan 0. Ini ya kita. Jadi kita ketika substitusikan ini T kita ganti 0 dikali 0 ya. Terus ini juga dikali 0. Sama kayak latihan kemarin ya. Sesuatu pangkat 0 ada nilainya 1. Ini E pangkat 0 nilainya 1, ini E pangkat 0 juga nilainya 1. Oke, ini sehingga diperoleh hubungan A dan B. Sehingga A sama dengan minus B. Ini kita simpan, nanti kita main substitusi. Untuk I turunan 1, nilai ketika inputnya 0 itu sama dengan 1, maka kita cari dulu, cari turunan I satu kali. Jadi dari ini kita turunkan satu kali terlebih dahulu ya. Ini kan masih belum turunan ya. Oke, kita cari turunan I. I turunan 1 yaitu sama dengan turunan eksponensial. Cek lagi rumusnya ya. Itu konstanta tetap dikali dengan konstanta pangkatnya. Konstanta pangkatnya di sini min 1 sehingga min 1 dikali dengan tetap E pangkat minus T. Min 1 kali T sama aja minus T. Ditambah B dikali min 5 dikali E pangkat min 5T. Nah, oke. Jadi tinggal dilanjut. Ini menjadi minus A
minus A ini menjadi minus B. Minus B. Oke. Selanjutnya kita masukkan ya nilai ini tadi. Nilai ketika I, nah, ini I sama dengan 0, sehingga ini kita masukkan 0, minus 0, sama aja semua ya. Ini juga menjadi 0, dan hasilnya adalah ketika substitusi 0 untuk turunan pertama itu 1. Oke, tinggal jadi min A dikurangi min B sama dengan 1. Substitusi hubungan ini, substitusi ini ya, persamaan ini menjadi persamaan. Yang tadi ya, yang atas ya, A sama dengan min B, sehingga di mana A itu sama dengan min B, yang hubungan pertama itu. Sehingga kita masukkan ya, hanya kita ganti minus B. Nah, minus ketemu minus ya, itu adalah positif. Wait, ada yang ketinggalan ini. Oh, ini loh ya, min 5B. Ini min 5B. Banyak kok hasilnya beda. Oke, jadi ini min 5 ketinggalan tadi. Jadi ini min 5 ya, min ketemu min plus, jadi B dikurangi 5B sama dengan 1, sehingga 1 kurangi 5 adalah min 4, yaitu min 4B sama dengan 1, sehingga B adalah sama dengan min 1/4. Sehingga A sama dengan ya, kan A sama dengan minus B ya tadi, sehingga A itu sama dengan minus dari min 1/4, yaitu positif. Jadi hasilnya 1/4. Oke, sehingga solusi akhirnya adalah ini. Kita tulis ulang. Nah, ini A tadi 1/4, B-nya adalah min 1/4. Oke, ada yang ditanyakan? Saya kira adalah kemarin udah latihan ya. Ya, ini soal yang nomor 2. Soal yang nomor 3. Jadi ini yang warna biru ya. Soal nomor 3 yaitu mencari solusi YP. Saya samakan warnanya, jadi merah untuk YH, jadi YP ini untuk yang warna biru. Oke. YP-nya apa? YP itu dari persamaan orde 2 untuk non homogen. Yang buat dia non homogen kan sama dengannya tadi. Ini loh, yang warna biru. Saya tulis ulang. Jadi nilai R. Nah, jadi nilai R-nya, nilai RT itu sama dengan 4. Jadi hanya konstanta ya. Berdasarkan tabel, silakan baca sendiri untuk tabelnya ya. Berdasarkan tabel diperoleh solusi YP dari bentuk homogen, non homogen RT. Artinya sama dengan 4, yaitu hasilnya adalah yaudah simpel ya. YP sama dengan K. Cek lagi nanti ya tabelnya. Untuk mencari sama ya, untuk mencari nilai konstanta, substitusi YP ke persamaan ya ODE 2, persamaan diferensial ya. ODE ini kepanjangan dari persamaan diferensial, yaitu order differential equation ya 2 non homogen.
Ini ya, ya dimasukkan ke ini. Jadi kita harus, oh kok YP rek? Kita kebiasa Y saja kebiasaan. Ini harusnya IH, kan outputnya bukan Y ya. Outputnya itu adalah arus. Kemarin juga seperti itu. Ini juga IH. Ini IP ya. IP dari RT, ini IP sama dengan K. Sehingga kita masukkan, nah karena I kita harus mencari ini sama aja ya, I besar, I kecil ya. Oke, kalau saya tulis ulang, jadi kan kita harus mencari ini turunan 2 kali ya. Cari turunan I terlebih dahulu ya, sebelum kita substitusi. Banyak yang dimasukkan merupakan turunan 2 kali sama turunan 1 kali. Jadi dari I, P sama dengan K, ini belum turunannya, sehingga turunan satunya IP berapa? Turunan 1 kali dari I, di mana diketahui konstanta? Turunan dari konstanta apa? Baik. 0, Pak. 0. Udah. Pak, terus I aksen 2-nya? Ya udah nggak ada 0 ya. Jadi I aksen 2-nya untuk P itu sama dengan 0 juga. Kalau kemarin contohnya ini nilainya 4 kali T ya. Ini kalau kita coba contohnya konstanta apa saja. Jadi kemungkinan ujiannya kalau nggak konstanta ya 4 kali T pangkat 1 atau eksponensial pangkat sekian. Oke, jadi tinggal substitusi ya. Jadi ini 0 I aksen ya. Jadi I aksen 2 ditambah 6 I aksen 1 ditambah 5 kali I sama dengan 4. Sehingga I aksen 2-nya 0 ditambah 6 kali 0 ditambah 5 kali K sama dengan 4. Udah, kalau ini langsung ya. Ya, 5K 5 kali K sama dengan 4 sehingga K langsung ketemu yaitu 4/5. Nah, ini solusinya. Udah, sehingga IP ya, biru terus. Sehingga solusi akhir yaitu IP sama dengan 4/5. Kalau di total, solusi total adalah ya total antara I total ya, sama dengan IH ditambah IP. Ini sama aja ya, I besar I kecil sama aja. Serah mau I kecil I besar, ini intinya menandakan arus. Jadi IH-nya tadi hasilnya ini ya. Ini IH ya. Nah, untuk yang ini homogen. Itu ini terus ditambah dengan IP yaitu 4/5. Oke, selesai. Terakhir ya, jika IP-nya berupa kalau ini contoh nomor 3 yang solusi ini. Kalau semisal contoh lain ya, jika nilai T ya, nilai ET-nya itu bukan lagi 4 kali T tadi, namun merupakan eksponensial. Eksponensial misal pangkat 2T. Udah,
Ini sama ya. Nah, ini ya. Kan awalnya ini ya. Diawali dari persamaan ini. Ini kalau contoh yang lain ya. Ini tetap homogennya sama, cuma non homogennya yang membedakan ya. Jadi ini saya kasih warna biru. Jadi kita fokus yang non homogen. Ini warna biru. Ya. Jadi ini yang kiri tetap sama hasilnya tadi ya, yaitu I aksen 2 ditambah 6 kali I aksen 1 ditambah 5 kali I. Atau saya tulis ini ya, I kecil nggak apa-apa lah, variasi. Jadi bebas. Ini biasanya nanti Laplace ya di matematika yang apa diskrit nanti akan kita ketemu. Ditambah ada bedanya antara I besar sama I kecil kan, untuk case ini sama aja. 6 kali I aksen 1 ditambah 5 kali I sama dengan, nah ini yang bedakan ya. Jadi bukan 4T lagi, namun E pangkat 2T. Sehingga turunan dari eksponensial pangkat sekian T adalah pangkat tersebut, konstanta pangkatnya itu 2, dikali tetap E pangkat 2T. Jadi ini hasil turunannya. Oke, sehingga solusi YP dari tabel ya, dari tabel diperoleh kalau untuk eksponensial itu adalah, cek lagi nanti tabelnya ya, YP sama dengan K, K baru ya, atau berapa nilai dikali dengan E tetap pangkat 2T. Caranya sama ya, tinggal disubstitusi ya. Kok K lagi ya? Sorry. IB ya, IB. Sehingga untuk mencari nilai K ya, untuk mencari nilai K, substitusi IB ke persamaan ODE 2 non homogen. Jadi ke sini ya. Jadi kita mencari IP aksen 1 dulu. IP kan sama dengan itu ya. IP 1 itu sama dengan K tetap dikali dengan pangkat eksponensial konstantanya yaitu 2 dikali E pangkat 2T, tetap balik lagi. Sehingga untuk I aksen 2 itu sama dengan turunan dari I aksen 1 yaitu ini K kali 2 ini tetap. Nah, turunan dari E pangkat 2T adalah dikali pangkat dari eksponensial konstantanya itu sendiri dikali E pangkat 2T. E pangkat 2T. Atau sama dengan ya 2 kali 2 4, yaitu 4 kali K dikali E pangkat 2T. Nggak bisa. Oke, kita substitusi ya ke persamaan ini. Ya, ini I aksen 2-nya kita masukkan. Nah, saya kasih warna-warni. Ini merah. Ini yang hijau, ini semang. Oh, hingga ini aksennya, aksen satunya ini hijau. Ini adalah merah. Oke ya. Ini I. Oke, ya aksen 2-nya yaitu 4 kali K kali E pangkat 2T ditambah 6 kali ya aksen 1 yaitu K kali 2 kali E pangkat 2T ditambah 5 kali IP ya, itu yaitu yang di atas K kali E pangkat 2T sama dengan 2 kali E pangkat 2T.
Oke, E pangkat 2T-nya kita keluarkan ya. Kita keluarkan sehingga ada kurung gini, 4 kali K ditambah 6 kali 2 kali K berapa? Oke, saya tulis dulu. 6 kali K kali 2 ditambah 5 kali K di dalam kurung E pangkat 2T. Sama dengan 2, saya samakan sama-sama kurung ya. E pangkat 2T. Oke, jadi yang dalam kurung itu sama kayak tadi ya. Pemadanan yang kiri setelah substitusi akan sama dengan yang kanan. Kalau ini udah otomatis tinggal main coret-coret saja ya. Sehingga kalau kita jumlahkan ya. Oke, ini 6 kali K 12 ya. 12 kali K. Nah, ini jelaskan detail dengan ini. Ya. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 5, 21. Jadi 21 kali K. Sehingga 21K, ini kan langsung tinggal dicoret ya. Ini pindah ke kanan. Jadi selain K ini pindah ke kanan semua. Jadi K itu sama dengan, ini udah hilang ya, coret ya. Coret, ini juga coret, soalnya sama ya. Sehingga 2 dibagi 21. Oke, saya. Ada yang ditanyakan? Tinggal dimasukkan di sini. Mana ada yang ditanyakan? Nanti saya share ini ya, recordingnya sama ini. Nggak perlu presensi. Presensinya nanti apa? Saya asumsikan hadir semua. Jadi barangkali yang nggak ikut nanti bisa rekaman. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Sebelum saya tutup. Halo, Mas, Mbak. Halo, halo. Ini sinyal saya kah yang ini? Pak. Sekarang Oke, Pak. Aman, oke, Pak, oke. aman, Pak. Oke. Baik, kalau nggak ada, nanti saya share ininya, PPT-nya, PPT, Word-nya sama recording-nya ya. Baik, kalau nggak ada, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis dan surat Al-Asr bersama-sama. Serius nggak ada ini, Lek, sebelum saya tutup. Jadi ujiannya RLC semua. Jadi nomor 1 itu rangkaian resistor dan kapasitor ya dengan separable equation. Nomor 2 dan 3 adalah gabungan ini. Ya kalau nggak konstanta ya eksponensial pangkat sekian. Oh sorry, untuk recap ya. Nanti untuk presensi saya share linknya di grup. Baik, Pak. Kalau nggak ada, kita semoga ada kemanfaatan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Kita ketemu kembali di pertemuan minggu depan hari Jumat sesuai dengan jadwal untuk ujian UAS ya. Terakhir harapannya semua